Halo, selamat sore. Ketemu lagi sore ini bersama Afri. Kebetulan hari ini aktivitasnya nggak begitu banyak, jadi cuaca sore ini mendung cerah. Jadi Afri pengen lanjutin lagi cerita tentang pengalaman dalam menghadapi penyakit asam lambung, GERD, gastritis, dispepsia, anxiety disorder, kemudian masuk ke psikosomatis, panic attack, dan berujung kepada sebuah depresi. Hari ini, sore hari ini, Apri pengen berbagi dan menjawab Viti dari yang kemarin yang ada yang bertanya. Banyak sih pertanyaan. Salah satunya Apri jawab dari Viti ini, "Bang, kalau saya itu sesak, Bang. Oh, saya lebih sesak lagi." Gitu. Untuk teman-teman yang masih baru merasakan anxiety atau ini ya, asam lambung, GERD atau gastritis, mohonlah pertanyaan itu agak dijelasin. Yang pertama, begini caranya, saya sudah diagnosis sama dokter gastritis atau saya sudah didiagnosis sama dokter GERD dan anxiety, itu lebih jelas, dan keluhan saya yang terjadi itu lebih banyaknya lebih ke merasa sesak gitu. Jadi lebih jelas. Karena gini, kalau bicara saya sesak gitu, saya lebih sesak lagi gitu. Kalau masalah sesak atau kelingan, kita bicara dulu diagnosis dulu gitu. Jadi kalau seandainya tidak diagnosis, bisa aja sesaknya gara-gara penyakit lain kan gitu. Bukan dari asam lambung kan begitu. Jadi pastikan dulu dari VT-VT Apri yang sebelumnya Apri sampaikan, diagnosis dulu kepada pakar-pakar yang ahli. Apa diagnosis penyakit Anda? Apakah GERD dengan anxiety? Kan begitu. Apakah gastritis? Jadi jelas. Jadi kalau seandainya memang pertanyaan itu mengarah ke memang dia divonis GERD dan anxiety dan keluhan dia sesak, iya pastilah kalau merasa sesak napas itu gimana. Kan Asi udah bilang, apabila udah punya GERD, gastritis, itu aja keluhan fisik itu udah bisa menyebabkan kita sesak apabila kita salah konsumsi makanan. Tapi itu juga lebih bisa memperparah sesak dan GERD itu lebih cepat terjadinya apabila kita ditambah lagi dengan anxiety. Karena anxiety itu saya bilang kemarin sensitif, pikiran saja yang bermasalah maka muncul gas, dan gas itu yang menyebabkan menambah sesak. Apalagi tipe-tipe orang yang punya masalah sulit untuk bersendawa, sulit untuk buang angin, itu benar-benar menyesakkan di dada gitu, dan itu benar-benar bisa membuat orang gampang jadi panic attack gitu, karena dia betul-betul terbelenggu di sini gitu. Makanya saya bilang anxiety itu yang membuat keadaan GERD dan gastritis itu tambah parah. Dan anxiety disorder itu juga yang menambah banyak kita merasakan 1000 sensasi. Jadi kalau masalah sesak, masalah kelingan, nanti kita Apri bahas ya satu-satu, mungkin pengalaman Apri menangani selama ini seperti apa gitu kan. Tapi pada dasarnya orang-orang yang seperti kami yang telah mengalami lebih daripada saya bilang kemarin di atas 5 tahun atau 10 tahun, pastilah mengalami itu. Kalian bayangkan aja lah, mengalami hal seperti malah lebih pada itu, sedangkan panic attack itu lebih pada itu kan begitu, dan itu berlangsung sangat lama gitu. Kalau makanya Apri sampaikan mengapa cepat harus dia didiagnosis sama tenaga ahli itu, supaya teman-teman tuh cepat di penanggulangannya tuh, jangan sampai berlarut-larut gitu, karena nanti bisa berakibat yang lain-lain juga. Makanya Apri tekankan itu, dengarkanlah. Apri nggak di sini nggak munafik ya, arti kata, karena ini berdasarkan mutlak pengalaman, dan Apri membuat VT ini memang justru niatnya untuk berbagi di sini gitu, berbagi dengan teman-teman pejuang anxiety di sana. Mana yang kena ujian yang sampai anxiety, bersabarlah,
Kemudian kalau memilih obat tuh pilih yang cocok ya, menurut pengalaman. Karena Apri dulu pertama kenapa udah ceritakan mengapa bisa berlarut lama, dan kalian jangan sampai seperti itu karena benar-benar sangat mengganggu. Apalagi kalian masih sekolah atau mahasiswa, jaga pola makan itu gitu. Jangan makan yang instan-instan sekarang. Jagalah tubuh itu gitu. Makanya Apri tekankan ini kepada teman-teman yang atau buananya yang punya ekonomi lemah juga. Ya, kalian bisa ngambil obat itu yang pilihlah yang murah, yang meriah, yang bisa terjangkau sama kalian. Jangan dipaksakan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita paksakan nanti dengan kapasitas yang kita gimana gitu. Saya ngerti sih perasaan anxiety ini ya. Siapa sih nggak ingin lepas pada anxiety? Anxiety ini benar-benar menyiksa banget. Sungguh teman-teman. Istilahnya menangis tanpa air mata mungkin ya bahasanya tuh kalau ada orang anxiety ini, apalagi yang udah lama-lama tuh mereka udah nggak ada rasa lagi. Kata-kata kalau udah datang anxiety itu ya satu-satunya hal yang dilakukan tuh hanya diam. Kalau mungkin dia muslim dia akan berzikir dan pasrah. Itu dia kalau yang sudah lama mungkin, tapi yang baru-baru mungkin masih arti kata masih mencoba-coba, melihat-lihat, mencari-cari obat ini, obat itu, coba ini, coba itu. Makanya Apri sampaikan sekarang pada teman-teman tuh kalau mencari obat pilih yang cocok. Karena kalau berganti-ganti itu otomatis tubuh itu juga harus menyesuaikan obat ini. Pilihlah obat kunyit, yang herbal, yang belajarlah dengan pengalaman-pengalaman orang-orang sebelumnya. Kalian bisa lihatlah orang-orang yang benar-benar punya pengalaman anxiety ini, yang boleh dikatakan udah bertahun-tahun ya lamanya, di atas 5 tahun atau 10 tahun ya. Mereka tuh ya kalau melihat dan mendengar atau istilahnya viti-viti anak-anak yang baru sekarang merasakan 1 atau 2 tahun tuh gelisahnya gimana gitu, jujur aku bilang gitu. Aduh, aku bilang gitu. Orang-orang anxiety ini kadang-kadang mada. Kak aku tuh begini, kak aku begini. Lu berapa lama sih merasakan itu semua? Kalau masih baru-baru, jangan kalian ketanyakan itu ke kami gitu, yang udah puluhan tahun ini merasakan itu gitu. Pasti semuanya kami rasakan ya. Kadang-kadang ngeyel. Kita ngerti kok apa yang kamu rasakan. Justru kami lebih duluan merasakan dan lebih lama lagi merasakan hal ini gitu. Makanya istilahnya dengarkan aja, ambil positifnya, yakinlah. Mengapa kami mengatakan seperti ini? Ya kami berdasarkan pengalaman, dan pengalaman kami mengajarkan dan sekarang mengedukasi teman-teman semua tuh agar cepat gitu. Jangan sampai kami terbuai dengan kondisi yang ketidaktahuan kami, mencari alternatif sendiri tanpa diedukasi oleh orang-orang yang berpengalaman seperti ini, kan media-media sekarang gitu. Cuma kalian saya sampaikan bilang gitu. Media sekarang sih banyak orang mengatakan produk ini, produk itu, produk ini, produk ini. Makanya Apri sampaikan tuh kuncinya disiplin dan komitmen. Yang menyembuhkan itu bukan obat. Nggak ada obat yang menyembuhkan. Siapa bilang ada obat yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan itu yang Maha Kuasa. Itu aja sih ya ditekankan gitu. Jadi memang sih rata-rata orang-orang yang penderita anxiety ini ngeyel. Ya wajar-wajar aja sih sebenarnya, memang ngeyel. Tapi memang itulah tabiat mereka gitu. Tapi pada dasarnya mereka suatu saat akan mengerti. Dan Apri juga paham dengan kondisi seperti itu. Karena di saat anxiety itu datang, memang rasanya itu bercampur aduk gitu. Jadi kalau Apri tekankan tadi, teman-teman yang merasa saya begini, merasa kelingan, merasa gini, kalian bisa ambil alternatif banyak lah untuk hal itu. Kalau untuk masalah sesak segala macam, pastikan dulu diagnosisnya. Kalau bertanya, saya sudah diagnosis sama ahli dokter begini. Sudah GERD anxiety, jadi jelas kita memberi pencerahannya gitu. Karena kalau nggak ada diagnosis yang jelas, ya bisa jadi itu kan pencetusnya bisa yang lain juga, bisa masalah paru-paru atau yang lain gitu. Jadi kalau untuk hari ini sih Viti Apri untuk saat ini tekankan itu dulu. Jadi sore depan Apri akan lanjut lagi Viti yang lain untuk masalah anxiety. Dadah, sampai jumpa, tetap semangat, salam puasa Ramadan.